Ya, selamat pagi, salam semuanya. Kita kembali bertemu dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24. Silakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikarenakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, terima kasih. Ibu sudah terkasih, bacaan kita pagi ini menolong kita untuk melihat bagaimana status sebagai seorang dengan Allah ketika dia menaruh iman percaya kepada Kristus Tuhan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10, beberapa pokok pikiran penting untuk dicermati.
Dalam ayat 1 dikatakan bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bahwa ketika seorang menaruh iman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memperoleh status yang baru sebagai anak-anak Allah. Jati diri dia sebagai anak-anak Allah ini sesungguhnya dia terima oleh karena kasih karunia semata dari Allah Bapa. Dan ketika seorang berstatus sebagai anak-anak Allah, sesungguhnya ada perbedaan yang begitu mendasar dengan kehidupan dunia ini. Bahkan dikatakan dunia tidak mengenal dia. Ini berkenaan dengan identitas dan statusnya sebagai anak-anak Allah itu. Tentu dunia tidak mengenal anak-anak Allah dalam berbagai aspek, baik pola hidupnya, praktik hidupnya dalam relasi dengan sesama, dan juga dimensi-dimensi yang lain dari perjalanan kehidupan rohani yang akan kita lihat di bagian-bagian berikutnya. Nah, implikasinya bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup menyongsong kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus itu terlihat dari ayat-ayat berikutnya. Dikatakan di sana bahwa saat ini dikatakan ayat 2, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita lah anak-anak, tapi belum nyata apa kalian kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi sejak seorang menaruh iman percaya pada Yesus dan diterima, diakui, diberi status baru sebagai anak Allah, maka orientasi hidupnya harus diarahkan jauh ke depan dalam kekekalan. Memang dikatakan belum tahu apa kalian kita, tetapi golden goalnya jelas sekali, yaitu menjadi sama seperti Dia, karena akan melihat Dia muka dengan muka. Dan untuk menantikan semua itu terjadi, maka perlu sebuah praktik hidup yang merefleksikan identitas dan status sebagai anak-anak Allah. Ini ditekankan dalam ayat 4-6. Dikatakan supaya setiap orang yang sudah berstatus sebagai anak-anak Allah itu hidup tanpa dosa, atau tidak boleh lagi berbuat dosa, dan terus membangun relasi dengan Allah, mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Panggilan hidup kudus, hidup tidak berdosa itu menjadi panggilan hakiki bagi anak-anak Allah. Ayat 7 dan 8 dikatakan, janganlah membiarkan seorang menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi hidup anak-anak Allah dikehendaki oleh Bapa agar hidup tanpa dosa, hidup dalam relasi dengan Dia dalam kebenarannya, dan dikatakan di ayat 8 bahwa barang siapa tetap berbuat dosa, maksudnya barang siapa terus-menerus berdosa, terus-menerus committed mengikatkan diri satu dosa, sesungguhnya berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, ini membedakan kehidupan orang percaya anak-anak Allah dengan dunia. Sebagaimana dikatakan di ayat yang di atas tadi, bahwa pola hidup orang percaya, pola hidup anak-anak Allah sebuah pola hidup yang baru, pola hidup ilahi yang membedakan secara hakiki dengan eksistensi yang lama sebagai manusia di dunia. Itulah sebabnya setiap anak-anak Allah bersungguh-sungguh perhatikan bagaimana seharusnya menghidupi kekristenannya, menjalani hidupnya sebagai anak-anak Allah dengan pola hidup yang ilahi. Di ayat 9 dan 10 bahkan ditekankan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, tidak boleh berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berdosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kekudusan itu, ketidakberdosan, panggilan untuk hidup benar, itu menjadi bagian hakiki dari kehidupan Kristen, kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan ayat 10 katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi bisa kita ringkas dari ayat 1 sampai ayat 10 ini bahwa status orang percaya adalah anak-anak Allah, dan panggilan bagi anak-anak Allah hidup dalam pola hidup ilahi, hidup tanpa dosa, hidup kudus, hidup dalam kebenaran senantiasa. Nah, ayat 11 sampai ayat 18 memberikan sebuah petunjuk praktis bagaimana interaksi orang percaya atau anak-anak Allah dengan saudara-saudara seiman maupun dengan orang lain.
ada dua pokok yang jelas harus mendasari praksis hidup anak-anak Allah, yaitu ayat 11, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi kasih itu harus mendasari relasi anak-anak Allah itu dengan sesamanya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa? Bahwa perintah atau hukum kasih dan teladan kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi diri setiap orang percaya harus menjadi dasar kehidupan anak-anak Allah itu dalam relasinya dengan orang lain. Wujud praktisnya adalah ya harus mengasihi saudaranya, mengasihi saudaranya. Dan di dalam ayat ini dicontohkan contoh yang buruk, itu Kain yang membenci Habel dan membunuh. Dan itu harus dijauhkan dari praktik hidup anak-anak Allah. Warning di ayat 15 dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ketika Kristen punya standar yang begitu tinggi, membunuh ya tentu dimaksudkan melenyapkan nyawa seseorang, tapi Alkitab mengatakan bahwa ketika seorang anak Allah itu membenci orang lain, sesungguhnya dia seorang pembunuh manusia. Jadi panggilan bagi hidup orang percaya harus melimpah dengan kasih dan tidak ada kebencian, dendam. Bahkan dikatakan sana kalau sudah membenci seseorang, dia berstatus sebagai seorang pembunuh. Inilah sebuah panggilan hidup yang mulia bagi anak-anak Allah dalam interaksi dengan sesama, harus melandasi itu dengan hukum kasih, menjadikan Yesus Kristus sebagai role model praktek kasih itu, dan harus menjauhkan diri dari segala kecenderungan yang membuat ada sikap benci kepada sesama. Hal yang berikutnya dalam ayat 17-18, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara, bagaimana kasih Allah tetap dalam dia? Nah, ini untuk mewujudkan kasih dalam perbuatan-perbuatan nyata yang disebut dengan praktik-praktik diakonia itu. Dikatakan kalau punya harta dunia tapi melihat saudaranya menderita, menutup pintu hati, ya sesungguhnya klaim bahwa dirinya itu mengenal Allah dan hidup dalam Allah itu sesungguhnya suatu klaim yang sifatnya sia-sia. Artinya bahwa anak-anak Allah dipanggil untuk mewujud nyatakan kasih itu secara nyata kepada sesamanya. Nah, memang dalam prakteknya ini juga tidak mudah, karena seringkali yang kekurangan tidak sharing, itu tidak terbuka, sehingga yang punya, yang berniat menolong juga kesulitan untuk berbagi. Tapi gap itu bisa teratasi kalau ada relasi yang akrab, sebuah persahabatan yang baik akan menolong untuk satu terbuka terhadap yang lain, sehingga ada ruang praktek kasih yang bisa nyata dan bisa tersalurkan dengan baik melalui sebuah praktek care and share secara nyata. Kita mengenal beberapa praktik diakonia, ada yang namanya diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif. Untuk diakonia karitatif tentu bantuan-bantuan wujud perhatian yang langsung bisa diberikan. Orang katakan ya kita beri ikan begitu untuk menyelesaikan masalahnya. Juga reformatif harus berikan skill ya, memberikan pancing, melatih agar dia bisa mandiri memancing sendiri. Tapi lebih dari itu juga anak-anak Allah dipanggil untuk bisa melakukan diakonia transformatif yang ambil peran dalam mengubah struktur-struktur yang membuat praktek-praktek kasih terhambat, struktur-struktur yang membuat gap, kasta dan sebagainya. Dan ini panggilan bagi anak-anak Allah untuk mewujud nyatakan kasih itu secara melimpah. Dan ayat 18 menegaskan bahwa hidup anak-anak Allah dalam praktek kasihnya harus nyata, benar, dalam tindakan, harus diikuti dengan perbuatan nyata dan dalam kebenaran. Dan terkasih dalam ayat 19-24 kita mendapatkan pengajaran tentang kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Itu begitu berarti. Ayat yang terakhir sekali dikatakan bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Kita ketahui tidak dalam pengertian kognitif, tetapi sebuah pengalaman ya, diyakinkan, diteguhkan, itu sebuah kepastian
yang sifatnya epistemologis, ya certainty. Roh Kudus hadir dalam diri orang percaya untuk meneguhkan, meyakinkan bahwa dia adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapanya. Ada dimensi praktis yang dialami ketika Roh Kudus meyakinkan seorang sebagai anak Allah dan Allah adalah Bapanya, bisa kita temukan di dalam ayat yang ke-21. Saudara-saudara kekasih, jikalau hati kita tidak menuju kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Dan apa saja kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang kita minta, ya kata Aeteo dalam Basionari, sama dengan ya kita berdoa. Berdoa itu ya meminta, ya mencari, mengetok. Dan ayat 22 katakan apa saja kita minta, kita memperoleh daripadanya. Jadi keyakinan kita dalam permohonan kepada Bapa itu juga terjadi oleh karena kehadiran Roh Kudus yang meyakinkan kita yang hidup benar, hidup taat, hidup kudus akan yakin bahwa doanya didengar dan juga meyakini bahwa Allah Bapa akan mengabulkannya. Inilah kebenaran yang begitu penting bahwa Roh Kudus meyakinkan status orang percaya sebagai anak-anak Allah, relasinya dengan Bapa yang hidup dan dinamis itu, dan juga meyakinkan orang percaya dalam menantikan jawaban doa. Dari ayat 1 sampai 24 pagi hari ini kita belajar dua kebenaran amanat teks bagi kita, bahwa setiap orang yang percaya adalah anak-anak Allah, dan yang kedua, cara hidup anak-anak Allah itu hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Aplikasi bagi kita, sudahkah saudara menjadi anak-anak Allah? Kalau belum, saatnya untuk membuka hati dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Roh Kristus itu, dan terimalah status sebagai anak-anak Allah. Dan yang kedua, sudahkah saudara dan saya hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih? Mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur karena sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita wujud nyatakan pola hidup ilahi, termasuk dalamnya mengasihi sesama kita dengan tindakan nyata dan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan kita pujikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Biarlah kita tetap hidup di dalam kekudusan, kebenaran sebagai anak-anak Allah.
kekudusan dan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan ganjalan dengan orang lain, baik itu keluarga, saudara, biarlah pagi hari ini kita melepaskan pengampunan dan kita minta supaya kasih Kristus boleh mempersatukan relasi di antara keluarga, saudara, teman-teman, lingkungan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena karya Kristus yang sudah menebus dosaku, sehingga saat ini aku sudah menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah mengingatkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, dalam menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang mengganjal dalam relasi kasih dengan orang lain, baik itu keluarga, baik itu saudara, baik itu Tuhan teman maupun juga lingkungan, Tuhan, kami melepaskan pengampunan dan kami rindu supaya kasih-Mu membebat kami, kasih-Mu memenuhkan hati kami, sehingga kami memandang orang lain dengan kasih Kristus. Kami mohon anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami